Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti dari kelas A dengan NIM H01230002. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Curriculum and Material Development yang diampu oleh Bapak Ahmad Junaidi, SPD, MPD. Di video ini juga saya akan membahas 3 materi utama, yaitu kurikulum merdeka, dan pembelajaran mendalam. Ketiga materi ini saling berkaitan karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana proses pembelajaran dirancang dan dilaksanakan secara efektif sesuai perkembangan pendidikan saat ini. Untuk memulai pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep dasar kurikulum. Nah, di sini ada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan proses pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran tersebut dilaksanakan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya, kurikulum memiliki beberapa tujuan penting, diantaranya untuk menentukan tujuan pendidikan, memfasilitasi pemahaman dan penguasaan materi, membangun keterampilan siswa, mengembangkan sikap dan nilai-nilai, memahami kebutuhan dan minat siswa, serta menyiapkan siswa untuk kehidupan dan karir. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum berperan dalam mengembangkan peserta didik secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek pengetahuan tetapi juga keterampilan dan karakter. Selain itu, kurikulum juga memiliki fungsi, yaitu sebagai pedoman bagi guru, pedoman bagi sekolah, pedoman bagi siswa, serta sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, kurikulum terdiri dari beberapa komponen utama, diantaranya yaitu tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. Terakhir, dalam pengembangannya, kurikulum juga memperhatikan prinsip-prinsip seperti relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, serta efisiensi agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Setelah memahami konsep dasar kurikulum, selanjutnya saya akan membahas mengenai kurikulum merdeka. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat dari sini pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak lagi hanya menekankan pada banyaknya materi yang disampaikan, tetapi lebih pada kedalaman pemahaman serta pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Nah, selanjutnya, kurikulum merdeka juga memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu pembelajaran berbasis proyek, fokus pada materi esensial, serta fleksibilitas bagi guru. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar melalui kegiatan yang kontekstual. Sementara itu, fokus pada materi esensial membantu siswa memahami secara lebih mendalam tanpa terbebani oleh banyaknya materi. Adapun fleksibilitas bagi guru memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik dari peserta didik. Selain itu, kurikulum merdeka juga memiliki sejumlah keunggulan seperti lebih fleksibel, berbasis proyek, fokus pada kompetensi, penguatan karakter, serta penilaian yang lebih humanis. Keunggulan dari kurikulum merdeka ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar siswa. Dengan demikian, siswa diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya tanpa tekanan yang berlebihan. Nah, selanjutnya,
Tujuan dari kurikulum Merdeka adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih bermakna dan relevan. Yang kedua, mendorong kemandirian sekolah dalam mengembangkan kurikulum, meningkatkan kompetensi guru melalui kebebasan memilih metode terbaik bagi siswa, dan yang keempat itu menguatkan profil pelajar Pancasila sebagai fondasi karakter bangsa, dan yang terakhir mengurangi beban belajar dengan menyederhanakan materi dan memperdalam konsep. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila serta menyederhanakan materi agar siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam. Hal ini menegaskan bahwa kurikulum Merdeka berfokus pada kualitas pembelajaran, bukan sekadar kuantitas materi. Dalam pelaksanaannya, kurikulum Merdeka menerapkan prinsip pembelajaran yang meliputi kegiatan pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler, pembelajaran ekstrakurikuler. Ketiga bentuk pembelajaran ini saling melengkapi dalam mengembangkan kompetensi siswa, baik dari segi akademiknya maupun non-akademik, sehingga pembelajaran menjadi lebih seimbang dan menyeluruh. Terakhir, kurikulum Merdeka juga menekankan pada pembentukan profil pelajar Pancasila yang mencakup beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, profil ini menjadi landasan utama bagi pembentukan karakter peserta didik agar tidak hanya unggul dalam aspek akademiknya, tetapi juga memiliki nilai dan sikap yang sesuai dengan kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, setelah mengetahui apa itu kurikulum dan kurikulum Merdeka, kita lanjut lagi dengan pembelajaran mendalam, dan saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mendalam atau yang disebut deep learning dalam pendidikan. Oke, mari kita mulai dari pengertiannya. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit. Nah, siswa didorong untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran hingga memahami topik secara mendalam melalui proses penjelajahan dalam topik. Nah, jadi siswa itu bukan sekedar menghafal, tetapi harus memahami apa yang benar-benar yang mereka harus tahu begitu. Kemudian karakteristik pembelajaran mendalam. Untuk karakteristik pembelajaran mendalam di sini ada 4 poin. Yang pertama, berpikir kritis, analisis dan refleksi, menghubungkan konsep serta pemahaman bermakna. Karakteristik ini membuat siswa tidak hanya menerima informasi, tapi juga benar-benar memproses, menganalisis, dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang lain. Kemudian, pendekatan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini dilakukan melalui 3 pendekatan penting. Yang pertama, meaningful learning, mindful learning, and joyful learning. Meaningful learning itu adalah pembelajaran yang bermakna, sedangkan mindful learning itu pembelajaran yang penuh kesadaran, dan yang ketiga itu joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga pendekatan ini saling mendukung agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa ataupun guru. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran mendalam. Apa sih itu tujuan pembelajaran mendalam? Nah, tujuan pembelajaran mendalam itu harus memahami konsep secara utuh, kemudian mengembangkan berpikir kritis, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Dengan demikian, siswa tidak hanya tahu tapi juga mampu berpikir dan menyelesaikan masalah dengan baik. Dan selanjutnya ada metode pembelajaran mendalam. Untuk mewujudkannya ada beberapa poinnya. Yang pertama, diskusi kelompok, problem solving, project based learning, dan inquiry learning. Nah, apa sih itu
problem solving. Nah, problem solving itu adalah pemecahan masalah. Kemudian project based learning itu pembelajaran berbasis proyek, serta inquiry learning itu pembelajaran berbasis penyelidikan. Metode-metode ini mendorong siswa untuk lebih aktif dalam mencari tahu dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang terakhir ada implementasi pembelajaran mendalam. Bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas? Nah, ini tempat ini harus kalian tahu. Jadi pembelajaran aktif, guru sebagai fasilitator, siswa aktif membangun pengetahuan, serta kegiatan yang lebih bermakna. Nah, dalam implementasi ini, guru tidak hanya menjadi satu-satunya sumber ilmu, melainkan guru akan menjadi fasilitator yang membantu siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui kegiatan yang benar-benar bermakna. Jadi, secara keseluruhan, pembelajaran mendalam atau deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang fokusnya itu pada pemahaman mendalam, bukan sekedar cakupan materi yang luas, tetapi dengan memiliki karakteristik berpikir kritis, analisis, menghubungkan konsep, dan pemahaman bermakna, serta didukung oleh pendekatan meaningful mindful learning, serta joyful learning, maka siswa akan dapat memecahkan masalah. Nah, metode seperti diskusi kelompok, problem solving, project based learning, dan inquiry learning menjadi alat utama untuk mengimplementasikan hal-hal yang perlu dalam memahami pembelajaran mendalam itu. Jadi kesimpulan dari ketiga materi yang sudah tadi saya jelaskan, kurikulum itu seperti peta jalan pendidikan. Ia adalah rencana pembelajaran yang terstruktur dan menjadi pedoman utama bagi guru dan sekolah. Sedangkan kurikulum merdeka itu diperumpamakan seperti peta jalan yang lebih longgar dan fleksibel. Ia mengurangi beban materi yang terlalu padat, memberi kebebasan lebih besar kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan, minat, dan karakter siswa. Sedangkan pembelajaran mendalam atau deep learning adalah cara menempuh jalan tersebut dengan lebih dalam, bukan sekedar lebih cepat dan banyaknya materi yang ditahu, tapi bagaimana kita memiliki pengetahuan atau pikiran yang kritis dalam memecahkan masalah, didukung juga oleh suasana yang bermakna, penuh kesadaran, dan menyenangkan. Singkatnya, kurikulum itu memberikan kerangka, kurikulum merdeka memberikan kebebasan, dan pembelajaran mendalam memberikan kualitas pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Artinya, ketiga materi tadi itu saling melengkapi untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik, fleksibel, menyenangkan, dan mampu membentuk siswa yang kritis serta siap menghadapi masa depan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.